Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba ketua pimpin. Baiklah, bapak terlebih dahulu ingin mengabsen kehadiran Mas Rijal, Anang, Evan, Effendi. Baiklah, semua anak bapak hadir semua pada hari ini. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang mengenal sistem saraf. Ada yang tahu apa itu sistem saraf? Coba tunjuk tangan yang tahu. Coba Mas Rijal. Apa Mas Rijal? Iya Mas Rijal, benar sekali. Sistem saraf itu sendiri merupakan salah satu komponen dari sistem koordinasi yang mengatur semua aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Berarti sistem saraf itu adalah salah satu komponen yang mengatur aktivitas yang dilakukan oleh tubuh melalui rangsangan listrik yang sangat cepat. Adapun komponen dari sistem saraf itu sendiri, ada yang tahu? Ada berapa komponen? Ada tahu? Ya. Komponen sistem saraf itu sendiri ada 3. Yang pertama sel saraf. Ingat anak-anak apa semua? Ingat, dicatat. Yang pertama apa? Benar, sel saraf. Yang kedua, sistem saraf pusat. Apa anak-anak? Bagus. Yang ketiga yaitu adalah sistem saraf tepi. Coba Mas Rijal diulang. Bagus Mas Rijal. Adapun struktur dari sel saraf, dia memiliki bagian struktur dari sel saraf. Ada 7 bagian struktur dari sel saraf itu sendiri. Ada yang tahu? Apa-apa aja? Enggak? Baiklah. Yang pertama yaitu dendrit. Yang kedua akson. Yang kedua bukan akson, maaf Bapak salah bilang. Akson ada juga tapi bukan kedua. Yang pertama dendrit. Yang kedua badan sel. Yang ketiga akson. Yang keempat selubung mielin. Yang kelima sel Schwann. Yang keenam nodus Raffler. Yang ketujuh yaitu sinapsis. Baik, Bapak sudah membuat alat peraga yaitu berbentuk ataupun alat peraga yang berbentuk sel saraf. Kita bisa lihat sama-sama, ini alat peraga sudah ada sudah ada Bapak-bapak, akan kita paparkan ke depan. Ini sel bentuk dari struktur sel saraf. Di sini yang pertama dapat kita lihat yaitu dendrit. Seperti Bapak bilang tadi, yang pertama adalah dendrit. Dendrit sendiri dia merupakan bagian dari juluran sitoplasma yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Fungsinya untuk apa yo? Menerima rangsangan. Bagus. Fungsinya yaitu untuk menerima rangsangan dari reseptor yang diberikan ke badan sel. Ada yang tahu apa maksud Bapak bilang tadi? Dia adalah fungsinya menerima rangsangan dari reseptor. Setelah dia terima, habis itu dia memberi rangsangan tersebut ataupun mengantar rangsangan tersebut ke badan sel. Ini badan sel. Ini dendrit. Badan sel semua. Jadi setelah itu badan sel. Ini ya, badan sel. Ini badan sel, ini semua badan sel. Di badan sel sendiri akan diproses rangsangan tersebut. Setelah sampai di badan sel, rangsangan tersebut akan diproses. Coba anak-anak lihat dulu, jangan berisik. Jadi di badan sel rangsangan akan diproses sebelum diantarkan ke akson. Jadi badan sel sendiri merupakan bagian tubuh sel. Bagian tubuh sel. Dia merupakan bagian dari tubuh sel yang di dalamnya terdapat nukleus. Ini nukleus ataupun inti sel, mitokondria dan juga retikulum dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada inti sel.
di mana inti sel sendiri berfungsi sebagai pusat pengatur bagian sel. Dia adalah tempat pengatur bagian sel. Pada saat tadi Bapak bilang harus akan diproses dulu. Yang mengaturnya adalah inti sel. Tahu yang mengaturnya apa? Inti sel. Jadi inti sel yang mengatur semua kegiatan sel. Setelah melakukan pemrosesan ataupun hasil dari yang proses terjadi di badan sel, maka arus ataupun rangsangan tersebut akan disalurkan ke akson. Ini adalah akson. Akson berada di dalam selubung mialin. Inilah selubung mialin. Ini dapat kita lihat. Ini yang ini adalah selubung mialin. Di dalam selubung mialin ini adalah terdapat akson. Akson sendiri berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari badan sel ke sel selanjutnya. Dia berfungsi untuk menerima rangsangan dan meneruskannya rangsangan tersebut ke selanjutnya. Baik, ini tadi akson kan di dalamnya. Ini kan selubung mialin. Di dalamnya adalah ada akson. Ujung depan akson disebut dengan akson hillock, dan ujung belakang ataupun ujung akhir disebut dengan akson terminal. Selanjutnya dendrit. Selanjutnya selubung mialin. Selubung mialin itu sendiri berfungsi untuk melindungi dan memberi nutrisi kepada akson, karena akson berada di dalamnya. Jadi selubung mialin ini adalah sebagai selubung ataupun pelindung daripada akson, dan juga dia pemberi nutrisi kepada akson ini sendiri. Dan selanjutnya ini dan ini juga ini, yaitu adalah nodus Rapier. Pasti kita pernah merasakan ataupun cepat menerima rangsangan. Itu karena adanya nodus Rapier. Nodus Rapier sendiri merupakan titik lompatan rangsangan pada akson. Dia memiliki titik lompatan rangsangan dari akson ke akson selanjutnya. Selanjutnya ada yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis sendiri berfungsi sebagai tempat perpindahan rangsangan dari dendrit atau neuron lain, dari neuron yang satu ke neuron yang lain, atau ke seluruh tubuh ataupun ke otot dan juga sumsum tulang belakang. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini ada yang ingin ditanyakan anak apa semua? Tidak? Baiklah. Sekian dari materi kita untuk hari ini. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.